Di dunia yang kita tempati ini, ada batas tipis yang memisahkan antara dunia nyata dan dunia mereka. Batas itu seringkali terabaikan oleh hiruk-pikuk kehidupan manusia. Namun, bagi sebagian orang, melangkah melewati batas itu berarti satu tiket perjalanan tanpa jalan pulang. Bayangkan Anda berjalan di jalur pendakian gunung yang sunyi, atau menyusuri sudut pasar tradisional yang sepi di tengah malam. Tiba-tiba, udara berubah menjadi dingin. Bau dupa dan kembang tujuh rupa menusuk hidung. Suara keramaian tawar-menawar harga, derap langkah kaki, dan gelak tawa terdengar begitu nyata di telinga Anda. Anda melihat orang-orang berlalu lalang membawa barang belanjaan. Anda tergoda untuk masuk. Anda ikut bertransaksi. Anda merasa mendapatkan barang impian dengan harga murah. Tapi, ketika fajar menyingsing, Anda terbangun di tengah hutan belantara yang kosong. Dan yang lebih mengerikan, uang yang Anda gunakan untuk membayar berubah menjadi sehelai daun kering. Atau sekadar batu nisan. Selamat datang di dunia lain. Malam ini, kita akan mengungkap salah satu urban legend paling mencekam di Indonesia, misteri Pasar Gaib, tempat mereka yang berbelanja tak pernah kembali. Di Indonesia, cerita tentang pasar gaib bukanlah hal yang baru. Hampir setiap pendaki gunung senior, masyarakat pedesaan di kaki gunung, atau para pedagang lintas daerah menyimpan kisah mistis serupa. Apa sebenarnya pasar gaib itu? Dalam kepercayaan masyarakat Nusantara, pasar gaib atau yang sering juga disebut pasar setan adalah pusat aktivitas ekonomi makhluk dari dimensi lain dari bangsa jin atau lelembut. Konon, struktur pasar ini sangat mirip dengan pasar manusia di dunia nyata. Ada los pedagang, lapak kain, penjual rempah, hingga transaksi jual-beli menggunakan mata uang mereka sendiri yang seringkali wujud aslinya adalah dedaunan atau tulang belulang. Titik-titik pasar gaib ini biasanya dipercaya berada di tempat-tempat keramat. Sebut saja Pasar Bubra di Gunung Merapi, Pasar Setan di jalur pendakian Gunung Lawu, hingga Pasar Rimba di pedalaman hutan Sumatera. Aturan tak tertulis bagi siapa saja yang kebetulan tersesat atau masuk ke dalam pasar ini sangatlah mutlak. Jangan pernah membeli apapun, jangan pernah memakan apapun, dan segeralah keluar dengan membaca doa. Karena sekali Anda mencicipi makanan atau menerima barang dari mereka, jiwa Anda akan terkunci di dimensi tersebut selamanya. Kisah pertama membawa kita ke salah satu gunung paling aktif dan sakral di Pulau Jawa, Gunung Merapi. Tepat di bawah puncak Merapi, terdapat sebuah dataran luas berbatu yang dikenal dengan nama Pasar Bubra. Siapapun yang pernah mendaki Merapi pasti mengenal tempat ini. Di siang hari, tempat ini tampak seperti hamparan bebatuan vulkanik yang tandus. Namun, cerita berubah drastis ketika malam tiba, terutama saat kabut tebal turun menyelimuti area tersebut. Kisah ini menimpa seorang pendaki bernama Rian pada tahun 2018 silam. Rian terpisah dari rombongannya akibat kelelahan dan tertinggal di belakang saat perjalanan menuju pos peristirahatan terakhir sebelum puncak. Malam semakin larut. Suhu udara turun drastis hingga mendekati titik beku. Di tengah kepanikan dan rasa lelah yang teramat sangat, Rian tiba-tiba mencium aroma yang sangat kontras dengan bau belerang Merapi. Aroma itu adalah bau melati bercampur kemenyan. Tak lama kemudian, dari balik kabut tebal yang menyilapkan mata, muncul kerlap-kerlip lampu teplok dan Petromax. Rian yang menyangka dirinya telah sampai di pos pendakian atau warung tanda darurat, mempercepat langkahnya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati dirinya kini berada di sebuah area yang sangat luas, dipadati oleh ratusan orang yang hilir mudik. Ada lapak-lapak kain batik, penjual perkakas dapur kuno, hingga los makanan yang mengepulkan uap hangat. Suasananya sangat hidup. Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian tradisional Jawa zaman dulu. Seorang wanita paruh baya dengan kebaya hitam dan sanggul tradisional mendekati Rian. Wajahnya pucat pasi, namun senyumnya tersungging lebar. Mau cari apa? Nah, silakan dipilih, semuanya murah. Suara wanita itu terdengar bergema, seolah datang dari dalam gua yang dalam. Rian, yang saat itu merasa sangat kelaparan dan kehausan setelah berjam-jam mendaki, hampir saja merogoh tasnya untuk membeli sepotong makanan. Namun, sebuah kejanggalan mendadak menghentikannya. Rian melihat ke bawah. Kaki orang-orang di pasar itu tidak menyentuh tanah.
Mereka melayang beberapa sentimeter di atas permukaan batu, dan yang lebih mengerikan, saat Rian menoleh ke samping. Salah satu pembeli membayar barang dagangan dengan menggunakan daun singkong kering yang berubah menjadi bara api kecil di tangan sang penjual. Seketika itu juga, bulu kuduk Rian berdiri. Kesadarannya kembali. Ia membalikan badan dan berlari sekencang-kencangnya menembus kerumunan makhluk tersebut, mengabaikan teriakan-teriakan yang memanggil namanya dari segala penjuru. Keesokan paginya, tim SAR menemukan Rian pingsan di balik jurang batu yang curam, berjarak hampir 2 kilometer dari jalur pendakian normal. Ketika ditanya, Rian hanya bisa menangis ketakutan dan berujar, "Aku hampir tidak bisa pulang." Jika Merapi memiliki pasar bubrah, maka Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menyimpan legenda yang jauh lebih kelam mengenai pasar setan. Pasar setan di Lawu terkenal sebagai tempat di mana banyak pendaki dilaporkan hilang secara misterius tanpa jejak. Berbeda dengan pasar bubrah yang berwujud dataran terbuka, pasar setan di Lawu kerap kali muncul di lebatnya hutan cemara, seringkali menghalangi jalur setapak utama yang biasa dilalui pendaki. Salah satu kisah yang paling melegenda di kalangan masyarakat setempat adalah kejadian pada tahun ke-2012. Seorang pendaki muda bernama Dimas, yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman, melakukan pendakian seorang diri melalui jalur yang kurang populer. Menurut catatan pos pendaftaran, Dimas mulai mendaki pada Jumat sore. Namun hingga hari Minggu sore, ia tak kunjung melapor turun. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk melakukan penyisiran besar-besaran. Pencarian tersebut membuahkan hasil yang penuh misteri pada hari keempat. Tim SAR tidak menemukan jasad Dimas di jurang atau di jalur pendakian resmi. Mereka justru menemukan jejak kaki Dimas yang terhenti di sebuah pelataran tanah lapat di tengah hutan lebat, sebuah area yang oleh warga lokal disebut sebagai Pasar Ringin. Di tempat itu, tim SAR menemukan ransel milik Dimas tersusun rapi di atas sebuah batu besar. Di dalam ransel tersebut, seluruh perlengkapan pendakian lengkap. Jaket, kompor lapangan, botol air minum, kecuali uang tunai miliknya dan dompetnya yang raib. Yang lebih merindingkan bulu roma, seorang warga lokal yang ikut dalam tim pencarian menemukan tumpukan uang kertas pecahan lama berserakan di sekitar batu tersebut, yang jika disentuh langsung hancur menjadi serbuk abu berwarna hitam. Apakah Dimas berbelanja di pasar tersebut? Apakah ia menukar kehidupannya dengan sesuatu yang dijajakan oleh penghuni dimensi lain? Hingga hari ini, Dimas tidak pernah ditemukan, dan namanya abadi dalam jajaran kisah misteri Gunung Lawu. Pasar gaib ternyata tidak hanya eksklusif ditemukan di jalur pendakian gunung. Berbagai kisah turun-temurun dari masyarakat pedesaan membuktikan bahwa pasar gaib juga bisa muncul di perkampungan biasa, menyaru sebagai pasar malam atau pasar tumpah tradisional. Mari kita dengarkan kisah nyata seorang pedagang kelontong asal sebuah desa di Jawa Tengah, sebut saja Pak Joko, yang mengalaminya pada tahun ke-2005. Pak Joko adalah seorang pedagang yang biasa menjajakan barang kebutuhan pokok menggunakan gerobak keliling. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, saat ia pulang dari pasar induk kecamatan, ia melewati jalan desa yang biasanya gelap gulita. Namun malam itu, jalan tersebut tampak sangat terang. Jajaran lampu pijar tergantung di sepanjang jalan, dan suara hiruk-pikuk pasar terdengar sangat riuh. Tanpa curiga sedikit pun karena kelelahan dan ingin segera menghabiskan sisa dagangannya, Pak Joko masuk ke dalam keramaian pasar tersebut. Ia melihat banyak ibu-ibu berbelanja, tawar-menawar harga, dan pedagang lain yang menjajakan barang dagangan. Pak Joko mulai melayani pembeli. Berkarung-karung beras dan gula miliknya ludes dalam waktu singkat. Pembeli membayar dengan uang kertas pecahan 100 ribuan yang terlihat sangat baru dan rapi. Pak Joko merasa sangat senang karena malam itu ia mendapatkan omzet yang luar biasa besar. Menjelang fajar, suara keramaian perlahan-lahan memudar. Angin dingin bertiup sangat kencang. Dalam hitungan detik, suasana pasar seketika berubah menjadi tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar dan kuburan tua. Pak Joko terkesiap. Tidak ada lampu gantung, tidak ada los pedagang. Gerobaknya berdiri seorang diri di tengah semak-semak belukar di sebelah kompleks pemakaman umum desa. Dengan tangan gemetar, Pak Joko membuka laci penyimpanan uang di gerobaknya.
Ia ingin melihat hasil jerih payahnya malam itu. Uang jutaan rupiah yang ia terima dari para pembeli gaib itu telah berubah wujud menjadi tumpukan daun kering dan kelopak bunga layu yang berbau busuk. Pak Joko jatuh pingsan di tempat, dan sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani berjualan melewati tengah malam. Dari berbagai kisah dan urban legend yang telah kita telusuri, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa makhluk-makhluk dari dimensi lain ini menggoda manusia melalui bentuk pasar? Dan mengapa mereka yang tergiur berbelanja seringkali tidak pernah kembali? Dalam perspektif spiritual dan kearifan lokal Nusantara, pasar adalah pusat energi interaksi sosial. Di sanalah pertukaran hajat, keinginan, keserakahan, dan kebutuhan manusia berkumpul. Bangsa jin atau entitas gaib seringkali meniru bentuk kebudayaan manusia untuk menarik perhatian. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia yang paling mendasar. Keserakahan, rasa penasaran, keputusasaan, dan ketidaktahuan. Ketika seseorang memasuki wilayah dimensi mereka secara tidak sadar, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Melakukan transaksi, baik membeli atau menerima barang di pasar gaib, dianggap sebagai bentuk akad atau persetujuan bawah sadar. Anda telah menukar energi atau eksistensi Anda dengan barang dari dunia mereka. Itulah sebabnya jiwa atau kesadaran korban seringkali tertahan di dimensi tersebut, sementara raga mereka tertidur atau tersesat di dunia nyata. Alam semesta menyimpan rahasia yang jauh lebih luas daripada apa yang mampu dijangkau oleh akal dan logika sains modern. Garis tipis antara dunia nyata dan dunia gaib selalu ada di sekitar kita, menunggu kelengahan mereka yang berjalan tanpa kewaspadaan. Bagi Anda para pecinta alam, pendaki gunung, atau siapapun yang sering bepergian di malam hari, pesan para leluhur kita tetaplah relevan hingga hari ini. Selalu jaga ucapan, jaga perbuatan, jangan pernah merespons panggilan asing di tempat sunyi. Dan yang terpenting, jangan pernah mudah tergiur dengan apa yang tampak terlalu indah di tempat yang seharusnya sunyi. Karena di dunia ini, tidak semua hal yang tampak seperti pasar adalah tempat bagi manusia untuk berbelanja. Beberapa di antaranya adalah perangkap untuk mengakhiri perjalanan hidup Anda selamanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami kejadian ganjil serupa di pasar tradisional atau di jalur pendakian? Tuliskan pengalaman mistis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan penelusuran misteri urban legend Indonesia lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya. Tabik dan salam misteri.